Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, sehingga kenikmatan itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan masih tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sadari bersama bahwasanya kita diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan, yaitu sebagaimana di dalam firman Allah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang jiwa ini lemah. Jiwa ini masih condong kepada perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Padahal ibadah itu merupakan pembanding antara kaum muslimin dan kaum kufar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kulun, mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti wa ya'kuluna kama ta'kul, seperti makannya binatang. Akan tetapi apa yang Allah berikan setelahnya, yaitu wan naru maswal lahum, yaitu tempat tinggal mereka berupa neraka jahanam, wal iyadu billah. Maka di situ letaknya bahwasanya ibadah merupakan pembanding antara kita kaum muslimin dan juga kaum kufar. Sekali lagi, di dalam Al-Quran juga terkadang kita melalaikan yang jelas-jelas ibadah diwajibkan kepada kita, sehingga kita pun terjelembab masuk ke dalam kelalaian tersebut. Entah itu kelalaian berupa kita enggan hadir di majelis-majelis ilmu, atau juga kelalaian itu datang yang membawa kita enggan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Padahal hal itu merupakan pengabdian kita, beribadah kita
kepada Sang Pencipta. Maka dari itu kita berintrospeksi diri kita. Kira-kira apa penyebab kelalaian itu datang kepada diri kita? Yang pertama adalah sering kita mengikuti hawa nafsu kita, di mana di dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya nafsu itu membawa kita kepada hal keburukan. Kemudian bisa jadi kelalaian itu disebabkan karena kita ingin terus beristirahat, padahal kita kaum muslimin tahu bahwasanya peristirahatan kita adalah alam akhirat. Di dunia kita hanyalah untuk memperbanyak amal-amal kita sehingga kelak bisa beristirahat di alam akhirat. Kemudian penyebab yang selanjutnya yang mungkin ada di dalam diri kita adalah terlalu bersemangat, terlalu capai, terlalu lelah kita mencari kehidupan dunia. Terlalu lelah kita mencari material kita tanpa menghiraukan halal haram, tanpa menghiraukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab selanjutnya yang mungkin ada dalam diri kita, jangan-jangan hati kita sudah mati. Hati kita sudah tidak bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ketika hati kita sudah mati, maka kita pun masuk terjelembab dalam kelalaian atau al-ghaflah. Maka dari itu, kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sebab-sebab yang membuat diri kita terkadang melalaikan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, padahal diri kita diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam lingkup pesantren ini biasanya sering juga kita berbuat sesuatu yang dibenci oleh syariat Islam. Misalnya mengobrol setelah sholat Isya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci mengobrol dan tidur setelah maghrib dan mengobrol setelah Isya tanpa ada hal yang kita kerjakan. Maka dari itu hindarilah sebab-sebab yang menyebabkan kita terjelembab ke dalam kelalaian. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah cara kita agar kita senantiasa tidak terjebak di dalam kelalaian terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cara yang pertama bisa kita gunakan adalah senantiasa berada di dalam majelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man yuridillahu bi khairan
yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada kalian, maka Allah akan membuat kalian paham tentang agama yang kalian anut. Kemudian cara yang selanjutnya agar kita tidak terjebak di dalam al-ghaflah atau kelalaian, yaitu sering-sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sebagaimana Al-Quran menyebutkan, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kalian. Kemudian cara yang ketiga adalah rajin berdoa agar senantiasa kita di dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang selanjutnya adalah salat malam. Kita dianjurkan untuk mengerjakan salat malam, sehingga di situ kita akan disibukkan dengan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Kemudian bisa juga kita lakukan cara yang selanjutnya adalah mengunjungi kuburan-kuburan atau berziarah kubur, di mana ketika kita memasuki kuburan, kita pasti akan senantiasa mengingat kematian, di mana di situ kita ketika masuk ke dalam kubur, kita berdoa atau kita memberi salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi kalian penghuni kubur dari kaum mukmin dan kaum muslim. Wa antumus sabiqun, dan kalian telah mendahului kami. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan insyaallah aku pun akan menyusul kalian, yaitu menyusul ke dalam alam barzah atau alam kematian. Sehingga di situ ketika kita menggunakan cara ini, yaitu menziarahi kubur, kita mengingat bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan kita pun akan berupaya menghindari kelalaian yang terkadang terbesit di dalam diri kita. Kemudian cara yang terakhir yang kemungkinan bisa kita lakukan adalah sering-sering kita berkumpul dengan teman-teman yang membawa kita menambah imannya, dengan teman-teman yang sekiranya membawa kita ke dalam kebaikan, dan kita menghindari dari teman-teman yang hanya membawa kita ke dalam kelalaian. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minin wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.